Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Selamat datang Bapak dan Ibu di Kampung Makkah. Alhamdulillah sampai ke sini. Mudah-mudahan setiap langkah jadi ibadah, jadi pahala karena niat untuk berwakaf atau niat untuk belajar. Perjalanan yang paling mulia adalah perjalanan ibadah, dan ibadah yang mulia adalah belajar. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh hidup itu adalah beliau. Contoh apa, Bu? Pak? Contoh hidup. Hidup yang sebenar hidup. Kalau cuman hidup biasa, nggak usah pakai contoh. Karena mohon maaf, para binatang pun hidup tanpa contoh. Supaya tidak jadi seperti mereka, kita dikirimin contoh oleh Allah, yaitu Nabi kita yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah banget. Dan beliau membawa wahyu Al-Quran. Bapak dan Ibu, mari sedikit kita pahami apa yang dibaca tadi dari surat Al-Baqarah ayat 267. Indah banget Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, keluarkan, infakkan, min thayyibat, dari yang baik-baik, maka sabtum, dari hasil yang kamu kerjakan. Maksab itu artinya penghidupan kita. Apakah bisnis, apakah pertanian, apakah kerja di kantor dan seterusnya. Itu maksab. Maka sabtum. Dan semua kita punya kasab, punya mata pencaharian. Lalu diperintahkan oleh Allah, dari hasil yang kau dapatkan, keluarkan yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ada dua, ada yang ditanam lalu tumbuh, ada yang nemu, Bu, di dalam harta karun. Hartanya si Korun, Bu. Hebatnya Korun itu matinya di mana? Di Mesir. Nemu harta di Indonesia, kita bilang hartanya Karun. Kata Allah SWT, wala tayammamul khabith minhu tunfiqun. Jangan pernah kalian mengeluarkan yang khabith. Yang khabith itu yang jeleknya. Yang bagus diambil, yang jeleknya disedekahin. Sampai-sampai kata Allah, walastum biakhidhi. Kamu sendiri nggak mau ngambilnya. Jadi kalau ada orang ngasih barang itu ke kita, kita pun nggak mau. Saking Saking jeleknya. Tapi begitulah manusia. Wala tayammamul khabithu minhu tunfiqu walastum biakhidhi illa an tughmidu. Kecuali kamu ngambilnya pakai tutup mata. Saking Saking jeleknya. Itu nggak boleh. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau memberi, beri yang terbaik, jangan yang jelek. Ya, karena tahu nggak, Bu? Yang kita kasih itulah yang milik kita. Suatu ketika Rasulullah menyembelih khuruf. Khuruf itu apa? Kambing. Lagi bagi-bagi, kumandang azan. Kata Rasulullah, dia mau sholat dulu.
Dia titip pada istrinya. Lanjutin ya. Pas pulang dari sholat, lalu Rasulullah bertanya kepada istri beliau Aisyah, gimana Aisyah? Sudah? Alhamdulillah sudah ya Rasulullah. Semua sudah saya bagiin. Tinggal satu paha untuk kita. Perhatikan ibu bapak. Kata Rasulullah, semua tersisa kecuali paha. Saya ulangi. Semua tersisa kecuali paha. Jadi yang tersisa untuk kita itu yang apa? Yang dibagi-bagi, yang dimakan itu akan habis. Itu bukan yang tersisa, habis. Makanya Allah menyebut yang tersisa itu di dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatud dunia. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat. Al-baqi, bahasa Arab, bahasa Malaysia juga baki, Bu. Apa orang Malaysia, orang Melayu bilang baki itu apa? Kembalian itu. Jadi kalau belanja, barangnya 500, dibayar pakai uang 1000. Sisanya berapa? 500. Itu disebut dalam bahasa Arab baki. Orang Malaysia juga bilangnya baki. Kalau kita apa? Kembalian. Nah, al-baqi yang tersisa, as-shalihat, itu yang apa tadi? Yang sudah dibagi-bagi. Yang kita pakai itu nggak akan ketemu lagi, udah habis. Makanya jangan sisakan yang jelek. Yang kasih-kasih ke orang yang jelek-jelek, pas nanti ketemu di akhirat, kenapa yang jelek-jelek semua ya? Memang selama ini yang dibagi-bagi yang apa? Yang jelek, yang bagus. Jadi kotoran. Makanya Allah katakan, jangan sampai kamu sedekah itu nutup mata. Saking, mohon maaf, makanan kalau masih segar kita makan, kalau berlebih sudah lama baru. Ini ditegur oleh Allah di dalam. Makanya ini surat nyentil kita ini. Lalu Allah SWT, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Pak, jadi kalau kita ngasih sedekah, wakaf, itu bukan ngasih orang. Bukan ngasih orang. Ngasih siapa? Ngasih Allah. Disimpan oleh Allah. Dan Allah mengatakan, Allah itu ghani, Allah itu nggak butuh. Jadi kamu ngasih, kamu itu nitip. Hamid. Jadi jangan pernah, nah ini penting nih, pas ngasih itu, nih, puas ya, 50.000 itu. Wah. Perasaan seperti kita berjasa. Enggak. Pada satu saat dia akan mengatakan, aku nggak butuh itu, aku cukup Allah. Baik, kita lanjutkan. Karena waktunya pendek. Lalu di ayat berikutnya nih, lebih keren lagi. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Pak, pernah nggak ketika mau sedekah, ketika mau wakaf, ketika mau ngasih orang, ketika mau mengeluarkan untuk kebaikan, ada kekhawatiran. Kekhawatiran takut miskin, takut kurang, takut habis, takut nggak ada lagi. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Ini berita dari Allah. Yang bikin takut itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan yang bisik-bisikin fakir. Fakir itu apa? Kurang. Fakir. Fakir itu artinya apa? Kurang. Jangan. Besok nggak ada lagi nanti kita. Jangan. Itu anak belum sekolah. Jangan. Ya, rumah aja belum punya, main wakaf lagi. Ya. Jadi takut-takut itu Pak, semua dari setan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kecukupan. Perhatikan ini. Asyaitan ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Tapi sebaliknya, ya'murukum bil fahsya. Sedekah, awas, nanti kurang. Maksiat, selalu ada duitnya.
Untuk sedekah nggak ada duit, untuk konser Blackpink ada duit. Gitu, ya. Tiket sampai 4 juta Pak dibeli orang. Gila nggak? Sedekah 50.000, nggak ada duit. Konkret ya. Jadi kata Allah, untuk baik dibisikin miskin, untuk maksiat dibisikin kamu punya, kamu punya, kamu punya. Ini setan. Makanya sekarang kalau takut ngapa-ngapain mau sedekah, takut. Nah, ini setan mulai nih ngomong nih. Keluarkan. Ya. Penting banget untuk kita pahami. Yang berikutnya, Pak, jadi kebalikan. Setan tadi menjanjikan apa? 2 ya. Yang pertama menjanjikan apa? Kefakiran. Sebaliknya, ngajak untuk maksiat. Dan ketika maksiat, dosa, mubazir, nggak sesuatu yang nggak berguna, itu nggak pernah kita ditegur oleh setan. Nanti kurang duit kamu. Enggak. Ya. Nggak pernah tuh. Nggak pernah Bapak dan Ibu misalnya ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Orang-orang yang duitnya berlebih misalnya, untuk beli yang mahal-mahal tuh nggak pernah dibisikin oleh setan. Nanti uangnya habis. Makanya semua kalau mobilnya nggak Rubicon kelihatannya nggak keren. Ya, ya kan? Untuk beli Rubicon ada duitnya. Untuk wakaf masjid nggak ada. Untuk ngasih tetangga yang lapar nggak ada. Nah sebaliknya Allah, wallahu ya'idukum. Nah sama kalimatnya ya'id, menjanjikan. Allah menjanjikan untuk kalian maghfirah. Maghfiratan minhu. Maghfirah, nama tempat ini maghfirah. Ampunan darinya. Wa fadla. Fadla itu apa? Anugerah. Rezeki. Jadi Allah, Bu, Pak, ketika ditiupkan ruh kita, masuk ke dalam tubuh kita dan kita hidup, pada saat itu juga Allah sudah jamin rezeki kita. Jadi masalah rezeki jangan pernah takut. Kalau takut tentang rezeki, pasti itu setan yang bisikin. Ya, nanti saya hidupnya gimana? No. Selama masih ada Allah, maka rezeki kita masih ada. Kapan rezeki kita habis? Mati. Jadi kalau udah mati, jangan dipertahankan. Ya, karena rezekinya udah habis. Ya. Kenapa dia mati? Kenapa nggak saya aja? Kalaupun hidup dia nggak punya hidup, nggak punya rezeki. Ya. Makanya Allah katakan, Allah janjikan fadla, kecukupan. Jadi Allah, Bu, dalam Al-Quran sama sekali nggak pernah ngancem orang dengan miskin. Cari. Jadi yang Allah itu tidak pernah mengatakan, awas nanti kalian akan miskin. Nggak pernah. Nggak ada satupun ayat. Awas nanti kamu kurang. Nggak pernah ada satupun ayat dalam Al-Quran. Jadi yang merasakan bahwa dia miskin atau dia kurang bukan Allah. Tapi apa? Setan. Dan kalau ada ada Allah dalam hati kita, iman, maka insya Allah nggak pernah wallahu wasi'un alim. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu. Yu'til hikmata man yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa itu hikmah? Hikmah itu artinya punya ilmu, tahu mengamalkannya seperti apa, dan tahu kapan harus diamalkan. Ilmunya ada, dikerjakan dengan tepat dan benar pada waktu yang tepat. Punya duit. Kalau nggak punya ilmunya, Pak, punya duit, jadi musibah. Punya duit, ada ilmunya, lalu kita tahu mau digunakan untuk apa. Punya duit, nggak punya ilmu, nggak tahu menggunakan, dan nggak tahu kapan menggunakannya.
Ini pelajaran tadi tentang merencanakan apa? Akhirat. Orang mengira kalau ngomong tentang akhirat bawaannya takut. Alhamdulillah semua peserta datangnya lemas, pulangnya semangat. Ya, orang anak apa? Umur sudah tua tapi pulang, tahu nggak yel-yelnya apa? Alhamdulillah. Tambah bahagia, tambah semangat, tambah bermanfaat yel-yelnya. Pas datang masih lemas gitu ya. Kenapa? Yang buat hidup semangat itu akhirat, Pak. Kalau dunia ini cepet banget bikin merasa puas sudah punya, itu deh, dapat rezeki lebih, kelihatannya sudah hebat, langsung mulai macam-macam mikirnya. Tapi kalau akhirat itu nggak pernah selesai, nggak pernah cukup, karena akhirat itu apa? Panjang. Makanya kita harus bahagia, hidup sekali jangan sengsara. Hidup sekali jangan sengsara. Hidup sekali nggak boleh galau. Hidup sekali setiap hari galau. Pas mati masuk neraka. Terus terang, yang masuk surga itu yang hidupnya bahagia di dunia. Jadi nanti pas dicari di surga, nggak ada orang yang sedihan. Pas dicari neraka, orang kaya semua, Pak. Tapi stres semua. Hidupnya apa? Sedih, galau, takut kehilangan, takut nggak dapat banyak, ya, dan begitu. Nah, hikmah itu 3, punya ilmunya, tahu ngamalkannya, tepat waktunya. Punya harta itu, Pak, waktunya sekarang. Terlambat, selesai. Ya. Ada teman saya, Ustaz Zul, sama-sama dulu dengan saya jadi karyawan. Ini sudah lama, tahun 2002 atau 2003. Dapat warisan. Karyawan ketika itu gaji masih kecil banget. Ya. Dapat warisan, pluk, 250 juta tahun 2002 atau 2003. Ya. Langsung dia datang kepada saya, Ustaz, ini saya dapat duit banyak, Ustaz, diapain Ustaz? Rumah belum punya, Ustaz. Anak masih kecil-kecil, belum apa? Belum kuliah, belum apa. Ya. Usaha juga nggak ada, cuman karyawan apa? Biasa. Untuk apa, Ustaz? Kamu pengennya apa? Saya pengennya haji, Ustaz. Bagus. Pakai untuk haji. Jadi nanti untuk rumah gimana, Ustaz? Kamu pengennya apa? Pengen haji. Kerjakan apa yang membuat Allah ridho pertama. Berapa tahun kemudian? Sekitar 11 atau 12 tahun kemudian dia datang kepada saya, Pak. Bu, perhatikan ini, Bu. Dia datang bawa hadiah banyak banget. Kasih hadiah banyak banget. Ada tulisan Arab, makanya banyak. Gitu. Saya bilang, ini apa-apa nih? Terima kasih, Ustadz. Dulu kalau nggak dikasih tahu, mungkin nggak begini nih. Tahu nggak sekarang, Pak? Rumah punya 3, perusahaan punya, alhamdulillah maju banget perusahaannya, karena perusahaan herbal. Ya, anak semua kuliah. Kalau ngasih ke Allah itu jangan hitung-hitungan. Yang repotnya kita ngasihnya pakai apa? Hitung-hitungan. Nanti saya punya apa? Masih punya Allah. Sebagaimana Allah, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ngasih harta. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga dan istrimu? Kata Abu Bakar dengan tegas, ini iman yang paling tinggi. Allah dan Rasulnya. Ternyata sampai mati Abu Bakar dan keluarga juga tetap kaya. Tetap apa? Kaya. Ini yang disebut dengan hikmah. Jadi yang nggak hikmah itu, Bu, punya, tapi nggak punya ilmunya, nggak dikerjain, waktunya terlambat. Nggak tepat apa? Pas mau sedekah, sudah mau mati. Keburu mati duluan. Ya. Mau niat berbuat baik, sudah hilang kesempatannya.
maka pas momentumnya lewat, ilmunya ada, caranya tahu, waktunya tepat, ambil. Itu yang disebut dengan Di sini dikatakan, kalau kalian dikasih hikmah oleh Allah, maka Allah sudah kasihkan kebaikan yang banyak. Makanya, mana yang lebih penting, ilmu atau duit? Ilmu atau duit? Nah. Kalau pakai dan itu artinya nggak mikir. Ya, ini ada yang semangat. Ilmu atau duit? Ragu, ragu. Nah, itu dia tuh. Iya. Kalau punya ilmu itu pasti dapat duit. Kalaupun tidak punya duit dapat cukup. Tapi duit tanpa ilmu musibah. Saya ulang. Punya ilmu, nggak punya duit. Dapat ilmu atau dapat cukup. Dapat duit atau dapat cukup. Ilmu apa? Duit tanpa ilmu musibah. Beli kehancurannya. Beli apa, Bu? Pak, beli kehancuran, beli maksiat. Ya. Dulu nggak punya duit, nggak berani judi. Setelah punya duit, judi. Dulu ketika nggak punya duit, nggak berani nakal. Setelah punya duit, nakal. Kan gitu ya? Itu membeli musibah. Itulah yang tidak hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ayat ini. Lalu sedikit tentang kampung Maghfirah. Kampung Maghfirah ini idenya membangun kampung akhirat. Ini konsepnya, idenya adalah bagaimana kita punya sumur. Sumur yang orang semua mengambil air di situ. Seperti sumur Zam-Zam. Seperti sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu yang pernah haji, pernah umroh pasti minum ya. Nah, sudahlah minum di situ puas-puas, pulang. Pulang bawa. Bawanya kalau bisa sebanyak-banyaknya, udah dapat tenteng, masukin lagi ke koper, ya. Masukin ke botol, sebanyak-banyaknya. Yang hebatnya, yang punya nggak pernah nanyain berapa botol, royalti, bayar, enggak ya? Semakin dibawa banyak, semakin senang. Itulah berkahnya Zam-Zam. Tahu nggak? Berapa kalau kita hitung misalnya, satu gelas nggak usah banyak-banyak deh, 100 perak aja. Berapa juta gelas sehari. Saya kalau Ramadan seperti ini, Pak, kalau Bapak iktikaf di masjid ini, Masjidil Haram, itu orang saking serakahnya itu bukan ngambil 1-2 gelas gitu. Sudah disusun tuh 10. Seakan pas Allahu Akbar. Begitu. Tapi yang menariknya adalah yang punya, Siti Hajar. Senang nggak punya sumur seperti itu? Ngalir kebaikannya terus. Sudah ribuan tahun, masih pahalanya ngalir. Makanya idenya begitu. Yang paling mungkin seperti air, ngalir, adalah ilmu. Adalah apa? Diajarkan, lalu ngajarin lagi, ngajarin lagi, ngajarin lagi, ngajarin lagi. Tahu-tahu sudah sampai aja. Rasulullah ngajarkan Islam itu di Mekah. Tahu-tahu kita baca ayatnya di sini nih. Ngalirnya jauh kan? Seperti air. Makanya Kampung Maghfirah idenya adalah bagaimana kita menyebarkan ilmu yang baik dengan mempersiapkan kader-kader guru. Kader-kader apa, Bu? Pak? Guru ini seperti tangki air. Dia membawa apa? Membawa ilmunya kemana-mana. Kita kader di tempat ini, makanya alhamdulillah ini di sini sudah ada Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam S1. Mudah-mudahan Allah
berkahi. Nanti di sini akan lahir guru-guru yang banyak, dan kita berharap dari target kita mudah-mudahan nanti sekarang masih sekolah tinggi. Kita bercita-cita nanti jadi universitas. Tapi semuanya universitas keguruan. Jadi semuanya belajar jadi apa? Guru. Karena kita ingin menjadikan mereka tangki-tangki apa? Air yang membawa ilmu kemana-mana. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bangun sekolah di mana-mana yang gurunya dididik, dibina dengan sistem pesantren. S1 tapi pesantren, Pak. Kan jarang ya. S1 pesantren itu jarang. Ya. Dengan sistem pesantren, dididik dari pagi jam 3, tradisinya, tahajud, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan, insya Allah kita dapat kemudahan mendirikan itu. Jadi uang yang Bapak nanti wakafkan ke sini untuk apa? Untuk 3. Ya, yang pertama untuk bangun masjid dimanapun nanti kita bikin sekolah. Ya. Yang kedua bikin asrama untuk para santri, dan yang ketiga untuk bikin kelas. Di mana Ustadz? Mudah-mudahan nanti di seluruh Indonesia, insya Allah. Makanya alhamdulillah Ustadz Zul mengajak Bapak dan Ibu untuk menyalurkan wakafnya di sini, dan ini memang lembaga yang ingin kita ikrarkan mudah-mudahan 2023 akhir atau 2024 paling lambat 2025 setelah ada alumni. Sekarang ini kita berdirinya 2016 tapi dapat izinnya baru 2020. Jadi untuk punya alumni kita butuh paling tidak sampai 2024. Nah, nanti kalau sudah ada alumni, kita ambil beberapa orang alumni untuk menerima wakafnya. Sehingga nanti yang meneruskan wakaf itu orang-orang yang ngerti. Karena kalau nggak ngerti nanti dijual-jual wakafnya. Ya. Atau digunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan niat kita. Begitu idenya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mengikrarkan wakaf di sini, insya Allah pahalanya mulai hari ini, walaupun masih belum terrealisasi, masih proses, insya Allah pahalanya sudah mengalir, dan mudah-mudahan keberkahan diberikan, ditambahkan pada harta dan pada kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga sebagaimana Allah pertemukan kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, Pak.